Dan saya pada malam itu sedang tidur lelap dan bermimpi. Dan saya pun kaget dibangunkan oleh Mbak Leak. Dia membangunkan saya pada saat saya bermimpi dengan menggunakan jari panjangnya ke kepala saya, guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Desta Seldia Syafaat di konten Horror Story. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menceritakan kisah-kisah horor yang saya alami. Langsung saja ke ceritanya. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Interaksi Kodam Leak. Kisah ini bermula pada saat saya masih kanak-kanak yang suka bermain di tempat Pasar Purbalingga. Pasar ini pada waktu itu dibongkar, dipindah lokasikan. Dan tempat bekas Pasar Purbalingga kota ini dibangun sebuah taman kota yang bernama Usman Janatin City Park Purbalingga. Setelah selesai dibangun sebuah taman, di sisi utara terdapat lokasi yang dulunya tempat pemotongan sapi. Dan tempat itu ditanami sebuah pohon yang kecil-kecil, rasanya manis, berwarna merah. Saya menyebutnya ceri kecil. Saya nongkrong di tempat pohon itu, di bawah pohon ceri itu, guys. Karena lokasinya yang sangat sejuk, adem. Saya suka bermain dan suka memetik buahnya bersama teman-teman. Lambat laun saya pun tumbuh semakin dewasa. Akhir-akhir ini, belakangan ini, saya tidak menyadari akan sosok penghuni yang menghuni tempat itu. Kemarin saya diberitahukan oleh saudara saya, dia cukup bisa berinteraksi dengan sosok-sosok astral. Saya diberitahukan bahwasanya sedari saya kecil, saya lahir sampai saat ini, saya itu sudah disukai oleh Kodam Leak, penghuni tempat itu, guys. Asli tanah itu, pasti tempat itu memiliki sejarah yang lumayan keren. Karena saya diberitahukan bahwasanya saya disukai, diincar oleh sosok Kodam Leak, saya pun penasaran dan setiap malam Jumat Kliwon saya jam 3 pagi saya pergi ke tempat itu. Namun sekarang tempat ceri yang ada di situ, pohon ceri yang ada di tempat situ sudah ditebang semuanya, guys. Namun sosok itu masih menempati tempat itu, semacam penjaga tempat itu, guys. Saya pun sering-sering bermain di tempat itu setiap malam sampai pagi. Karena saya itu merasakan energi yang sangat kuat, namun bikin badan saya terasa nyaman. Sebelumnya saya belum mengetahui sosok yang ada di situ. Ya, layaknya orang biasa, orang awam. Kemarin saya diberitahukan oleh saudara saya, tempat itu ada sosok Leak, Kodam Leak. Kodam itu dari dulu mengincar saya, guys. Dan pada waktu yang tepat, saya diajak saudara saya pergi ke tempat itu tengah dini hari jam 3 pagi. Ternyata
kodam leak itu sudah menunggu kehadiran saya, karena kodam leak itu ingin berinteraksi secara langsung dengan saya, dan akhirnya pun saya menyepakatinya. Pada hari itu juga pertama kalinya saya berinteraksi dengan kodam leak, guys. Secara kebatinan saya pun ditingkatkan, dan saya pun mulai merasakan ada aura energi yang hadir menghampiri saya, dan energi itu berasal dari kodam leak. Dan Mbah Leak ini dipanggil oleh saudara saya, dan saudara saya pun pergi pulang. Saya pun disuruh untuk berinteraksi lewat kebatinan saya. Saya pun perlahan-lahan merasakan energi yang ia berikan ke tubuh saya. Ternyata rasanya memang ini yang saya alami, yang saya rasakan, ternyata benar-benar terasa nyaman energinya di tubuh saya. Dan pada malam itu pun, sesering itu pun, setiap malam Jumat saya sering mengunjungi tempat itu bersama saudara saya. Terkadang Mbah Leak, kodam leak ini merasa rindu ingin bertemu dengan saya, dan saya pun disuruh untuk menemuinya. Singkat cerita, pada malam itu saya datang lagi ke tempat leak itu. Saya pun berinteraksi secara batin, dan setiap itu pun saya sering mengirimkan Al-Fatihah ke beliau. Tanpa disadari, ternyata lambat hari, lambat minggu, Mbah Leak ini memberikan interaksi kepada saya, dan beliau memberikan nama beliau kepada saya. Sewaktu-waktu bila mana saya ingin bertemu dengan Mbah Leak, panggil saja namanya. Ini disensor, guys. Dan tanpa disadari juga, pada malam Jumat Kliwon, saya pun lupa tidak mengunjungi Mbah Leak yang ada di sana. Dan saya pun tertidur jam 9 malam. Dan saya pada malam itu sedang tidur lelap dan bermimpi. Dan saya pun kaget. Saya dibangunkan oleh Mbah Leak. Dia membangunkan saya pada saat saya bermimpi dengan menggunakan jari panjangnya ke kepala saya, guys. Saya pun terbangun. Pada waktu itu saya berpikir positive thinking bahwasanya itu tikus, dan saya pun keluar buang air kecil, dan saya pun berbaring lagi. Dan tanpa disadari, Mbah Leak itu sudah ada di dekat saya, di sisi kiri saya. Dia suaranya hadir mengagetkan saya. Suaranya begini, guys. Pada waktu itu saya pun kaget, badan merinding dan gemetar semuanya, guys. Jantung saya berdebar. Saya pun nggak bisa tidur pada waktu itu karena saya dibangunkan oleh Mbah Leak. Dan langsung saya mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Tanpa disadari pun, Mbah Leak pergi meninggalkan saya, dan saya pun melanjutkan tidur. Itulah kisah interaksi kodam leak yang saya alami. Semoga terhibur. Mohon maaf bila garing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu part selanjutnya, guys. Mohon maaf atas kekurangannya.